Ketika kita ngomongin berdampak buat orang lain, nggak berarti bahwa kita harus selalu berdampak terhadap 1 juta orang atau lebih dari itu. Bisa jadi kita berdampak pada orang yang jumlahnya jauh lebih sedikit, tapi in a more meaningful way. Hi folks, welcome to my channel. Gue Vicario, seorang strategic project manager yang juga suka bikin konten tentang personal development. Beberapa hari yang lalu, gue catch up sama temen gue, dan mereka nanya, Rick, apa sih yang bikin lo memulai channel ini? Nah, dari situ gue jelasin ke dia dan gue mikir, gimana kalau sekalian gue share aja apa yang gue share ke dia ke teman-teman yang udah nonton di channel ini. Jadi gue akan jelasin di sini tentang 3 alasan kenapa gue memulai YouTube channel ini. Pertama adalah pembelajaran. Gue merasa bahwa gue udah memiliki cukup banyak pengalaman untuk bekerja kantoran. Setelah itu, gue juga udah mulai nih bikin konten di Instagram, di podcast. Sebenarnya di YouTube juga udah mulai sih. Cuma waktu itu pendekatan gue untuk bikin konten di YouTube lebih kayak oportunis aja. Maksudnya gimana? Jadi gue udah bikin konten, misalnya gue bikin webinar, terus gue minta tolong sama tim gue untuk edit videonya dan upload di YouTube. Dan kurang lebih kita udah upload 60 video dengan format seperti itu. Nah, tapi di sini gue mulai ngerasa bahwa, wah kayaknya gue bisa nih untuk improve kualitas produksinya dan juga bisa improve kualitasnya, sehingga juga bisa lebih berguna buat teman-teman yang nonton. Akhirnya gue mengambil keputusan untuk ikut kelasnya Ali Abdal. Jadi Ali Abdal itu adalah salah satu YouTuber favorit gue. Dan kenapa gue suka banget sama dia, karena menurut gue dia itu personality-nya asik. Dan juga konten-kontennya dia itu berbasis productivity dan juga banyak framework-nya. Nah, jadi dia tuh bikin course namanya Part-Time YouTuber Academy, dan gue daftar ke kelasnya dia. Dan puji Tuhan gue dapat beasiswa sehingga gue bisa mengikuti kelasnya secara gratis. Dan dari situ gue jadi belajar jauh lebih banyak tentang YouTube, tentang gimana sih caranya bikin konten, gimana caranya untuk mempersiapkan equipment yang sesuai, gimana juga untuk membangun channel. Jadi buat gue selama beberapa minggu terakhir tuh adalah proses pembelajaran yang sangat-sangat enriching, karena gue bisa belajar hal baru yang mungkin sebelumnya nggak benar-benar gue pelajari secara serius. Terutama gue bisa dapat kesempatan belajar dari orang yang emang keren-keren banget. Nah, jadi pertama, gue menganggap YouTube ini juga sarana sebagai gue belajar. Alasan kedua adalah impact. Jadi maksudnya apa? Dengan jadwal gue saat ini, gue merasa gue sangat kesulitan untuk bisa punya jadwal buat ketemu orang. Even buat deliver webinar atau training pun gue udah harus sangat selektif, karena saat ini jadwal gue sedang tidak memungkinkan. At the same time, cukup banyak yang suka nanya-nanya tentang personal development, tentang karir. Dan gue merasa bahwa gue perlu menemukan cara nih, gimana gue tetap bisa membantu mereka dengan cara-cara yang lebih scalable. Maka dari itu, kalau teman-teman perhatiin juga, gue lebih update sekarang di Twitter. Gue sering sharing-sharing juga di Twitter tentang personal development dalam bentuk utas. Kalau penasaran bentuknya kayak gimana, bisa lihat aja di Twitter gue. Gue juga sering sharing di LinkedIn tentang karir mostly, dan juga di YouTube ini. Kenapa? Karena gue ingin menggunakan teknologi sebagai sarana untuk menjadi distributor buat ilmu gue. Jadi kalau misalnya ada orang yang pengen tahu, itu bisa tinggal lihat konten yang gue taruh publicly dan available di internet. Belum lagi banyak pertanyaan yang sebenarnya ditanyakan oleh orang-orang yang berbeda, tapi pertanyaannya kurang lebih mirip. Makanya gue coba kumpulin pertanyaan-pertanyaan yang mirip itu, dan akhirnya gue bikin konten, sehingga semoga dengan beberapa konten yang gue publish itu tetap bisa ngebantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan. Kalau misalnya konten yang udah gue produce belum menjawab pertanyaan lo tinggal kabarin gue aja, bisa langsung DM gue ke Vicario Renaldo atau ke followyourflow.id. Dengan senang hati kita akan take that into feedback, dan mungkin bisa jadi bahan juga buat kita bikin konten-konten selanjutnya. Hopefully dengan adanya teknologi ini, gue tetap bisa memberikan dampak buat banyak orang dengan konten-konten gue, karena gue percaya, dan ini gue meminjam kutipan Elon Musk gitu. Ketika kita ngomongin berdampak buat orang lain, nggak berarti bahwa kita harus selalu berdampak terhadap 1 juta orang atau lebih dari itu. Bisa jadi kita berdampak pada orang yang jumlahnya jauh lebih sedikit, tapi in a more meaningful way. Dan buat gue, ini adalah sebuah sarana gue untuk mencoba untuk bisa memberikan impact. Berapapun orang yang nonton, gue akan tetap bersyukur, karena even kayak 1 atau 2 orang aja yang tertolong dengan konten ini, buat gue, I've done like a good job.
So kalau misalnya ternyata dari konten-konten gue atau dari kontennya Follow Your Flow ini membantu lo in some way, DM us, kasih tahu kita, karena itu yang menjadi sumber motivasi kita juga untuk melangkah maju di hari-hari dimana kita kok rasanya mager banget buat bikin konten. Alasan yang ketiga adalah proses eksplorasi. Gue actually pengen melihat apakah kira-kira YouTube ini bisa menjadi platform gak ya untuk gue membangun karir yang sustainable. Dan buat gue nggak melihat karir itu sebagai gue harus memilih di antara dua pilihan. Misalnya kayak Fik, apa itu artinya lo bakal full time nih, bakal jadi YouTuber? Bisa jadi. Tapi buat gue, keputusan untuk full time atau enggak itu akan jauh lebih enak dibangun ketika gue itu sudah melakukan berbagai eksperimen. Salah satu eksperimen yang pengen gue tes adalah, bisa nggak sih dengan gue rajin bikin konten di YouTube, ternyata gue bisa mendapatkan pemasukan sehingga gue bisa bikin konten dengan cara yang sustainable. Yang sangat menarik dan gue lagi super geeking out about this adalah, sebelumnya kalau kita ngomongin tentang kreator, sering banget kita ngomongin bahwa model monetisasinya adalah dengan ads. Gitu, dengan gue pasang AdSense sehingga gue akhirnya bisa dapat duit. Makin kesini makin banyak cara-cara buat kreator untuk akhirnya bisa dapetin sumber pemasukan, bisa dari jualan course, bisa dari jualan barang, bisa dari ngasih coaching, bisa dari bikin training. Jadi udah semakin banyak cara monetisasi. Dan jujur, ini cara-cara monetisasi yang buat gue jadinya sangat-sangat menyenangkan. Karena seperti yang teman-teman tahu, gue seneng banget yang namanya ngajar dan juga sharing. Gue akan coba untuk bikin 100 video dalam 2 tahun ke depan, sehingga gue cukup punya data point untuk melihat kira-kira di mana nih posisi YouTube di dalam portfolio karir gue ke depannya. Anggaplah gue melakukan eksperimen dan gue menjadi kelinci percobaan buat eksperimen tersebut. Tapi balik lagi, karena di dalam proses eksperimen ini gue juga belajar banyak, baik secara mindset, secara teknis, dan juga secara konten, at the same time bisa memberi impact. Gue cukup optimis bahwa perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang juga gue nikmati. Karena semakin kesini gue semakin percaya bahwa yang kita enjoy itu gak cuma hasilnya. Kalau kita pengen mendapatkan sesuatu, kita juga perlu menikmati prosesnya dan perjalanannya. So far gue menikmati dan hopefully akan tetap seperti itu. Nah, jadi gue recap dulu ya. Inilah 3 alasan kenapa gue memulai channel ini. Pertama, gue pengen menggunakan channel ini sebagai sarana pembelajaran, baik buat diri gue sendiri ataupun buat orang lain. Yang kedua, gue pengen memberikan dampak. Gue sadar bahwa waktu gue terbatas, sehingga gue ingin menggunakan teknologi sehingga apa yang gue share ini juga bisa dinikmati oleh banyak orang. Yang ketiga, gue ingin melakukan eksperimen untuk melihat kira-kira YouTube itu posisinya akan di mana ya di dalam karir gue. Kalau lo juga ternyata tertarik atau pengen consider punya YouTube channel, lo boleh nanya-nanya ke gue juga, karena gue dengan senang hati ngebantu kalau memang lo punya minat seperti itu. Dan by the way, kalau lo emang suka topik-topik personal development, lo mungkin akan juga suka untuk nonton 2 video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!